A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Alhamdulillah. Sahabat Villa Antil Zanna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita membahas Quran surah Al-Imran ke-75 tentang tingkah pola para ahli kitab. Tingkah pola para ahli kitab ini sebagai pembelajaran buat kita agar kita terhindar dari perilaku-perilaku mereka ini. Dan bila kita menemui ini di lapangan, kita sudah paham bahwa ada jenis orang-orang seperti yang dikatakan dalam Al-Quran ini, yang bahwa diantara ahli kitab ini ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, menjadi penyebab mereka tidak mengembalikan apa yang diamanahkan kepada mereka walaupun hanya 1 dinar, karena mereka menganggap orang yang menitipkan tersebut tidak pandai baca tulis atau tidak bisa membaca atau buta huruf. Dan bagi mereka itu tidak ada dosa terhadap orang-orang yang buta huruf itu. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahuinya. Hal ini bisa kita temui bagaimana di Gaza, apa yang mereka anggap terhadap orang-orang Gaza. Kita tidak bisa mengartikan sebatas orang yang buta huruf itu tidak bisa membaca dan menulis. Ini ada sebuah merasa superior. Kalau orang yang superior memiliki kepintaran, kecerdasan di atas bangsa-bangsa yang lain, mereka menganggap di luar bangsa mereka adalah orang-orang yang bodoh. Untuk orang-orang yang bodoh, mereka anggap ini bodoh. Buta huruf artinya tidak bisa membaca. Dan membaca ini adalah salah satu pintu gerbang untuk masuknya ilmu. Bila kita bisa membaca, adalah awal dari kita memahami apa yang Allah akan berikan paham kepada kita melalui bait-bait Al-Quran. Kita harus bisa melek huruf dulu. Kalau udah melek huruf, kita bisa merangkai satu huruf demi huruf, satu kata demi kata akan menjadi suatu makna yang tersimpan di dalamnya sebuah mukjizat. Karena apa? Al-Quran itu bukan hanya rangkaian titik demi titik yang terjalin begitu indahnya, namun dari titik demi titik itu memiliki kedalaman yang kalau semakin dipelajari akan semakin kita akan semakin mereguk kenikmatan yang gak akan ada habisnya. Itu disebut dengan mukjizat. Dan rasanya kalau mukjizat yang kita maksudkan ini hanyalah sebatas orang bisa terbang dengan memakai ayat-ayat Al-Quran, rasanya itu adalah sangat dangkal. Namun kita bisa pergunakan ayat-ayat Al-Quran ini sebagai senjata orang-orang mukmin untuk menghadapi segala apa yang orang mukmin hadapi di zaman ini, di zaman dahulu kala, sampai zaman kapanpun di dunia ini.
kita pergunakan untuk memecahkan segala apa yang kita tidak ketahui, untuk memecahkan segala apa yang kita tidak mengerti, untuk memecahkan segala apa yang ingin kita sambungkan ya. Kalau sebuah bricks itu alat untuk apa sih, rahasia ataupun rangkaian yang bisa membentuk dari titik demi titik, dari garis demi garis ini yang akan bersambung dan akan menjadikan satu buah yang sering kita ucapkan menjadi satu inti makna dari keseluruhan Al-Quran, yaitu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana saat kita mengucapkan La ilaha illallah, maka tergeraklah seluruh apa yang ada di dalam diri kita ini. Bagaimana rasa haru kita, rasa kangen kita, rasa begitu kenikmatan yang luar biasa saat kita mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan mudah-mudahan di akhir nafas kita tersambung dan terputus diakhiri dengan mengucap kalimat ini. Kita lanjut lagi ya, untuk orang-orang yang buta huruf ini atau orang-orang bodoh yang tidak mengerti akan apa yang dituliskan oleh orang-orang ahli kitab ini. Untuk sebagai pembelajaran, begitu pentingnya kita paham, kita mengisi ya segala apa yang ada di hati kita ini dengan baik-baik, dengan hikmah yang terkandung dalam untaian kalimat yang begitu indahnya yang ada dalam Al-Quran. Selain ini adalah sebagai pembelajaran untuk kita agar tidak kita ikuti apa yang mereka lakukan, bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang bodoh, artinya tidak mempelajari Al-Quran, artinya tidak tahu apa yang Allah berikan, titip pesan apa dalam Al-Quran yang ingin disampaikan kepada kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pelajaran yang sangat menarik dari ayat sebelumnya adalah sebagai ya kehati-hatian kita bahwa apa yang mereka lakukan ini tidak boleh kita ikuti. Dan juga ya, Al-Quran ini yang membedakan kita dengan orang yang tidak mempelajarinya, dalam arti orang yang berisi, orang yang berilmu, orang yang mau belajar, yang semoga Allah berikan bahwa kepintaran yang kita pahami sebagai kepintaran spiritual adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan segala permasalahan yang kita hadapi di dunia ini dengan jawaban yang ada dalam Al-Quran. Pandai memilah mana yang harus dipilah, pandai membedakan mana orang yang amanah dengan yang tidak amanah. Dan
Bagaimana kita memandang orang yang berilmu dengan tidak berilmu, yang Allah ketahui orang yang berilmu atau berisi. Untuk kita ambil apa yang Allah berikan kepadanya untuk menjadikan kita mendapatkan intisari dari pelajaran Al-Quran yang bisa kita pelajari dari orang yang memahami Al-Quran. Itu yang kita maksudkan dengan kecerdasan spiritual yang menurut Al-Quran. Bagaimana kita bisa memiliki pandangan mata hati, membedakan mana orang yang amanah atau tidak amanah. Dan kita tidak boleh merendahkan siapapun, walaupun dia artinya tidak memiliki kecerdasan, baik itu spiritual ataupun intelektual. Kita harus menghormatinya, kita harus menghadapinya tentunya dengan akhlak, perkataan yang baik. Tidak boleh merendahkan, apalagi berdusta, apalagi mengatakan hal yang tidak benar atas apa yang mereka amanahkan terhadap kita. Islam harus memiliki hal ini, tidak boleh mencontoh apa yang mereka lakukan. Dan kita akan lanjutin lagi untuk pembahasan di ayat selanjutnya di Quran Surah Al-Imran ayat ke-76 yang merupakan kelanjutan dari pembahasan ini. Dan ini adalah merupakan satu pembahasan dari apa yang kita kemarin bahas lebih luas lagi. Dan apabila Quran ini kita bahas, maka nggak akan pernah ada selesainya, selalu akan ada ilmu-ilmu yang baru, tentunya suatu hal yang berkaitan, saling kait mengait, saling memberikan penjelasan antara satu ayat dengan ayat yang lain, yang merupakan salah satu ciri-ciri dari Al-Quran ini sebagai mukjizat, suatu keindahan yang tak pernah usai untuk kita terus pelajari. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.